Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu dari kelompok mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan atau JST. Di sini kami akan coba menjelaskan salah satu dari implementasi dari algoritma ORDE 2. Di mana di sini terdapat 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Denti Kalista, NRP 0231940009. Lalu yang kedua ada Sabita Kanaya, NRP 0231194061. Yang ketiga ada Koirina Alivia 023119400110. Lalu yang keempat ada para Petronada dengan NRP 023119400118. Lalu memasuki pendefinisian, di mana sebenarnya apa yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas secara logis dan sistematis dalam sebuah program komputer. Untuk bahasan kali ini, di sini kami akan coba menjelaskan lebih spesifik, yaitu algoritma belajar orde kedua, di mana di sini terdiri dari, seperti yang kita tahu, terdiri dari beberapa jenis metode, dan di sini kami akan menjelaskan salah satunya, yaitu metode Newton. Selanjutnya, apa itu algoritma first order dan second order? Jadi first order dan second order ini adalah algoritma optimisasi. Di sini terlihat di mana algoritma first order itu kurang efisien, karena sebagaimana kita tahu apabila kita hanya menemukan persamaan satu kali, kita tidak tahu optimisasinya itu menuju ke arah negatif atau positif. Maka dari itu kita perlu juga turunan kedua. Jadi selain kita menghitung gradiennya, kita juga menghitung kelengkungan. Jadi kita bisa tahu optimisasi kita itu sudah menuju ke arah minimum atau belum. Selanjutnya, first order ini ya biasa dikenal dengan metode gradien, dan second order ini biasa dikenal dengan metode Newton. Jadi apa itu metode Newton? Jadi metode Newton itu adalah metode yang sering dipakai untuk optimisasi ya, dan neural network. Jadi yang pertama step-stepnya yang pertama dilakukan adalah yang pertama dari quadratic modelnya, di mana M dihitung dengan fungsi polinomial, lalu G di sini adalah gradien, dan H-nya adalah Bayesian matrix. Untuk menemukan nilai minimum dari model M, yang pertama dilakukan adalah menurunkan fungsinya sampai dengan 0 atau derivatif M sama dengan 0. Lalu dilakukan update. Nah, setelah itu untuk metode Newton ditambahkan dengan mengecekkan dengan Bayesian, dengan metode Bayesian untuk mencari negatif gradient. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung menuju ke implementasinya. Berikut adalah implementasi dari perbandingan algoritma belajar first order dan second order. Yang pertama, kita import library dulu, matplotlib, numpy, dan pytorch. Nah, di pytorch ini sendiri nanti akan memudahkan kita untuk perhitungan. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi derivatif atau turunan satu persatu, tapi bisa langsung sudah ada fungsinya. Nah, untuk yang pertama itu default function itu untuk membuat plottingannya nanti, plottingan perbandingannya. Jadi itu 3 dimensi X, Y, dan Z yang berupa warna. Selanjutnya ke bawah lagi itu ada plot path untuk grafik grafik optimisasinya. Lalu untuk sample random measure itu apa itu sample
rectangle random measure. Jadi itu adalah salah satu dari yang nantinya step untuk mencari diagonal dari Hessian-nya menggunakan vektor Z. Vektor Z-nya ini ada dua angka, 1 dan 1. Nantinya ini nanti akan dikali dengan matriks Hessian-nya. Lalu selanjutnya ada fungsi di bawahnya itu lagi ada fungsi untuk menghitung gradien dan Hessian. Ini masih inisialisasi. Inisialisasinya dulu, F itu fungsinya, dan B itu parameternya. Lalu ada only gradient. Kenapa only gradient? Karena kita membuat perbandingan orde 1 yang hanya menggunakan gradient dan orde 2 yang ada lanjutannya. Jadi nanti di orde 1 itu boolean sama dengan true. Sedangkan orde 2 nanti dibuat false. Lalu n integer. Lalu di bawahnya itu ada loss function. W-nya itu adalah parameter dan gradient. Oke, lanjut scroll ke bawah lagi. Nah, itu if only gradient itu untuk algoritma orde pertama. Jadi dia nanti berhenti di situ. Kalau dipanggil orde gradient, nanti dia fungsinya akan berhenti di situ. Nah, kita nanti akan bandingkan dengan orde kedua. Di bawahnya itu untuk mengupdate Hessian-nya. Itu matriksnya 0, 0, itu ada 2 angka untuk menyamakan vektor Z-nya tadi. Nah, selanjutnya, ini di mana kita hitung turunannya, itu ada di Z sama dengan tensor sama dengan sampel random measure yang fungsi yang dibuat tadi. Nah, di bawahnya itu nanti kan ada gradient, itu untuk menghitung turunan pertama. Jadi kita tidak perlu susah-susah menghitung turunan pertama secara manual, tapi langsung menggunakan fungsi grad. Lalu di bawahnya itu untuk mengupdate matriksnya. Grad GH. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk selanjutnya adalah step di mana kita menghitung gradien dengan menggunakan metode SGD atau stochastic gradient descent. Nah, di sini tuh kita menggunakan parameter W, yaitu parameter gradien itu sendiri. Nah, di sini tuh untuk menghitungnya kami menggunakan library torch. Jadi menghitung gradien dengan library torch untuk memudahkan dalam perhitungan dan juga penulisan persamaannya. Lalu selanjutnya di bawahnya itu untuk menghitung hasil gradien ketika ditambahkan metode Hessian metode atau penambahan metode Newton berorde 2 gitu. Untuk parameternya sama dengan menggunakan parameter gradiennya dan di situ ada print gradient dan juga print hasil datanya dan dilanjutkan ke fungsi utamanya, yaitu di mana untuk menguji persamaan dari hasil kedua algoritma tadi antara yang SGD dengan yang penambahan metode Newtonnya. Scroll sedikit, scroll lagi, scroll. Nah, di situ terdapat less old dan juga less new, itu di mana seperti men-state untuk mengupdate dari fungsi yang lama sebelum dioptimisasi dan juga untuk less new-nya itu untuk men-state fungsi yang baru gitu. Selanjutnya itu udah untuk ngeplot hasilnya yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian didapatkan hasil dari perbandingan kedua algoritma belajar. Yang pertama adalah algoritma SGD,
di mana kita mendapatkan nilai improve loss value-nya dari 89 menjadi 25,43. Dan juga untuk metode adhesian, kita mendapatkan hasil improve loss value dari 89 menjadi 5,14. Dan dapat dilihat dari grafik yang terdapat di layar, yaitu jika menggunakan metode gradien, kita akan mendapatkan hasil yang kurang spesifik seperti itu, kurang mendetail untuk mendekati minimumnya. Sementara untuk yang adhesian, karena itu menggunakan second order, maka hasil yang kita dapatkan lebih mendekati hasil minimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode algoritma belajar Hessian atau second order, didapatkan hasil yang lebih optimum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.